Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita melanjutkan bahasan kita di kitab Fawaid pada bab yang ke-22, masih pada bahasan tentang tafsir Al-Quran. Kali ini tadabbur dari surat Al-An'am ayat 55 dan surat An-Nisa ayat 115, bicara tentang antara mereka yang mendapat hidayah dan mereka yang berada dalam dalal, kesesatan. Nikmat hidayah dan antara mereka yang berada dalam kesesatan. Fadhal dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala, antara yang mendapat petunjuk dan yang tersesat. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran agar terlihat jelas jalan orang-orang yang salih dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Quran Surah Al-An'am 55. Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Dan barang siapa yang menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu. Quran Surah An-Nisa 115. Allah telah menjelaskan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan jalan orang-orang mukmin dan jalan orang-orang yang suka berbuat dosa. Allah juga telah menerangkan perbuatan dan akibat yang akan diterima oleh tiap-tiap mereka. Bahkan Allah pun menerangkan siapa saja kawan masing-masing kelompok serta bagaimana penghinaannya terhadap kelompok yang satu dan pertolongannya kepada kelompok yang lain, dan mengapa dia menolong kelompok tersebut. Semua itu dijelaskan di dalam kitabnya secara terperinci. Paham? Intinya ini sederhana. Dia ingin membuka bahasan pada bab yang 22 ini dengan menjelaskan bahwa kebaikan dan keburukan itu semua sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tidak ada satu kebaikan pun pasti Allah sudah jelaskan kepada umatnya. Sebagaimana tidak ada satu keburukan pun pasti Allah sudah jelaskan kepada umatnya. Lalu Allah pun jelaskan siapa yang meniti kebaikan. Yang meniti kebaikan adalah mereka yang beriman kepada Allah. Inilah jalan kehidupan orang yang beriman. Mereka dalam kesehariannya adalah orang-orang yang selalu berjalan di atas kebaikan. Mereka orang-orang yang selalu berprinsip dengan kebaikan, melakukan kebaikan, baik itu ucapan maupun perbuatan. Hidupnya akan terus berada dalam kebaikan. Sedangkan lawannya, mereka bukan orang yang beriman, yang dibahasakan Al-Quran dengan bahasa yang lebih umum yaitu al-mujrim, yaitu orang-orang yang berbuat dosa.
al-mujrimun ya. Fi jannatin yatasaaluna 'anil mujrimin. Jadi al-mujrim, siapa al-mujrim ini? Yaitu orang-orang yang hidupnya selalu berada dalam keburukan. Hari-harinya dia penuh dengan keburukan. Nah, inilah indahnya Al-Quran. Ya. Tidak ada kebaikan pun pasti dijelaskan, dan tidak ada keburukan pun pasti sudah dijelaskan. Apa tujuannya? Agar Allah menjalankan kebaikan dan menjauhkan diri dari keburukan. Seperti yang di surat Al-Balad. Apa itu? Wahadainahu najdain. Wahadainahu an-najdain. An-najdu jalan, wahadainahu kami sudah menjelaskan. Hidayah. Hidayah penjelasan. Kami sudah menjelaskan kepada mereka apa itu? Jalan, dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Sama dengan yang di surat Al-Insan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami sudah menjelaskan kepada manusia jalan ini, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Tapi ya ada manusia yang bersyukur dan ada manusia yang apa? Kufur. Begitu pula di dalam hadis. Para sahabat mengatakan, tidaklah ada burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Pasti kita sudah diberitahukan mana yang baik dan mana yang buruk buat kita. Semua sudah dijelaskan di dalam syariat Islam. Jadi para sahabat pun mengatakan bahwa tidak ada kebaikan pun pasti sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak ada burung pun yang terbang, melainkan kita sudah punya ilmu tentangnya. Bagaimana tidak ada keburukan pasti sudah dijelaskan. Sehingga di penghujung ayat tentang halal dan haram, Allah menutup dengan firman-Nya al-yauma akmaltu lakum dinakum, bahwa syariat Islam ini sudah sempurna. Sudah sempurna. Artinya tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi. Inilah kesempurnaan Islam. Dan maknanya pula, tidaklah Islam melarang sesuatu, pasti akan memberikan apanya? Solusinya. Jalan keluarnya yang terbaik. Dan tidak pula Islam menjelaskan sesuatu yang baik, pasti akan dijelaskan lawannya yang buruk. Karena apa jemaah? Karena kesempurnaan itu akan terjadi ketika kita melakukan yang baik dan menghindar yang buruk. Nah, nggak mungkin seseorang itu berbuat baik, lalu dia masa bodoh dengan yang buruk. Pasti dia akan berada di sana. Ya, sehingga ungkapan araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih wa man lam ya'rifu syarra waqa'a fih. Saya mengetahui yang buruk bukan karena itu sebuah keburukan, bukan, tapi saya takut yang buruk karena saya bertanya tentang yang buruk karena saya takut berada di dalamnya. Wa man lam ya'rifu syarr, siapa yang tidak tahu keburukan, dia akan berada di sana. Siapa yang tidak tahu keburukan, maka dia akan berada di sana. Disinilah para ulama di dalam hadis umpamanya. Tapi kalau dagang masih banyak ribanya. Giliran ke masjid dia ahli ibadah, masya Allah di soft terdepan ngaji Quran, khatam seminggu sekali umpamanya.
khatam sebulan sekali. Tapi kalau dagang, riba. Kalau dagang, nipu orang, curang. Kalau jadi karyawan, korupsi. Dia tidak tahu mana yang buruk. Sehingga apa? Ya bahaya buat dia. Jadi inilah kesempurnaan Islam. Fadal. Mic-nya mana? Hah? Mati. Ya udah deh, saya baca sendiri deh. Yang B, penjelasan mengenai dua jalan yang berlawanan. Maksudnya jalan kebaikan dan keburukan, hidayah dan sesat. Ya, nggak boleh, nggak mungkin dua-duanya itu di apa? Halal oke, haram apa? Iya, halal haram antem gitu. Halal oke, haram pun kurang lebih gitu ya. Nggak bisa, ini dua jalan berlawanan gitu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kedua jalan ini dengan gamblang, maksudnya dengan mudah, simple, di dalam kitabnya. Dia, Allah subhanahu wa ta'ala, menyingkap dan menjelaskan kedua jalan tersebut dengan sejelas-jelasnya. Hingga keduanya dapat terlihat oleh mata hati, sejelas mata kepala melihat sinar dalam kegelapan. Ini artinya apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk diambil pelajarannya. Adakah orang-orang yang mau mempelajarinya? Mudah. Begitu pula sabda Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, kepada Mu'adz ibnu Jabal, yassiru wala tu'assiru. Ya, bikinlah, jelaskan kepada masyarakat ini dengan penuh kemudahan. Jangan menjelaskan sesuatu yang membuat masyarakat ini bikin apa? Sulit. Karena Islam ini mudah dan gampang gitu. Inna hadad dina yusrun walan yushaddad dina illa ghalabah. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh Islam ini mudah dan tidaklah ada seseorang yang membuat Islam ini sulit. Pasti dia sendiri yang KO nanti. Capek sendiri dia nanti. Dan masih banyak lagi. Jadi semakin kita belajar Islam, semakin kita akan merasakan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Mudah dipelajari, yang artinya mudah untuk diamalkan. Berkaitan dengan halal haram, al-halalu bayyin, wal haramu bayyin. Halal itu jelas, dan haram itu jelas. Kalau ada perkara yang samar, maka famanittaqas syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdi. Kalau ada yang samar, bingung halal apa haram, maka orang yang menghindar dirinya dari perkara yang syubhat, maka dia telah menyelamatkan kehormatan dan agama. Contoh, Anda bawa mobil, nyetir nih, nyalep apa enggak ya? Anak salep apa enggak ya? Bingung kan? Apa jawabannya? Jangan. Kalau Anda ragu terus Anda salib, bahaya. Begitu kan logikanya kan? Nah, begitulah kita dalam agama. Ya. Ragu tentang sesuatu, maka solusinya apa? Famanittaqas syubuhat. Siapa yang menghindar diri dari perkara yang tidak faham, bingung, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Tapi sebaliknya, tapi siapa yang mengkonsumsi perkara yang syubhat, maka dia akan masuk ke dalam yang haram. Berarti Islam itu apa? Kalau enggak haram ya, enggak paham, nanya. Bingung, tinggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala, yakni ini dalam keseharian. Sebaik-baik keislaman seseorang, tinggalkan apa yang bukan urusan Anda.
apalagi yang bingungin, tinggalin. Jadi Islam ini apa? Gampang, mudah. Kalau ada orang bilang, aduh, yang haram aja sulit, apalagi yang halal, berarti hatinya tuh orang sakit. Maksudnya apa? Ya, yang dilihat oleh dirinya hanya yang haram-haram saja. Dia tak mampu melihat yang halal. Seolah-olah halal itu sedikit dan seolah-olah hidup ini dipenuhi dengan yang haram. Apalagi ustadznya kajian buku tentang kabair, dosa-dosa besar. Setahun bicara tentang dosa besar. Ini ustadz nggak ada lagi ya yang halal, semua haram. Cuma kebetulan kajiannya yang apa? Yang haram, memang pembahasan tentang kabair, dosa-dosa besar. Baru datang nih jamaah, pengen kajian, baru duduk didengerin haram dosa besar, haram dosa besar. Wah bener kata orang, salah semua nih duduk di pengajian ini. Ya kan? Apa duduk sama pengajian sama Ustadz Irwandi hafizahullah. Pas nanya si fulan gimana Ustadz? Riba. Yang ini nanya riba. Yang ini haram. Yang ini haram. Aduh capek sama Ustadz. Semua haram. Ya kebetulan aja yang nanya pas yang itu ya. Jadi orang yang memandang seperti itu ya sakitlah hatinya. Islam ini mudah ya. Kemudian beliau mengatakan orang-orang yang mengenal Allah. Nah, di sini beliau bicara tentang orang yang hatinya sehat. Orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, kitab dan agamanya, mengetahui secara pasti otomatis pakai dalil Quran, hadisnya. Mengetahui secara pasti mana jalan orang-orang mukmin dan mana jalan orang-orang yang berbuat dosa. Masalahnya banyak di antara kita ini ingin tahu yang baik dan benar, tapi tidak mengetahui secara pasti. Paham? Masalahnya saya ulangi, banyak di antara kita ingin tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, tapi tidak melalui jalan yang pasti. Ini yang membuat permasalahan itu jadi apa? Rumit. Karena dia tidak mengetahui melalui jalan yang pasti. Apa jalan yang pasti itu? Quran, hadis. Enggak kok, saya mengambil dari Quran dan hadis. Oke, Anda memahami Quran hadis dari mana? Lah kan menurut hemat saya, runyam jamaah. Ya kan, ini menurut pandangan saya. Memandang hadis, ya menurut pandangan saya. Ya, runyam jamaah. Saya kira peraturan perusahaan juga nggak bisa dipandang oleh semua orang. Lah kalau semua karyawan berhak memaknai peraturan perusahaan sesukanya dia, ya bubar ini perusahaan. Ya, kita memaknai Al-Quran dengan makna siapa? Ya Allah yang menjelaskan. Tsumma inna alaina bayana. Allah bilang di surat Qiyamah, kami yang bertanggung jawab untuk menjelaskan makna dari Al-Quran. Rasulullah SAW yang menjelaskannya. Ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Saya mendapatkan wahyu dari Allah berupa Al-Quran dan yang semisal dengan Quran. Apa itu? Hadis. Kemudian siapa? Sahabat. Ma min ayat, tidaklah satu ayat di dalam Al-Quran illa wa na'rifuhu, pasti kami tahu aina nazal wa fi man nazal. Kami pasti tahu di mana ayat itu turun dan berkaitan dengan siapa ayat ini turun. Pasti kami tahu. Siapa itu? Siapa itu? Sahabat. Kemudian siapa? Mujahid mengatakan rahimahullahu ta'ala, saya telah membaca Al-Quran ini per kata 30 juz. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, saya sudah membaca komplit satu kata demi satu kata
di depan sahabat Abdullah ibnu Abbas. Bahkan membacanya bukan sekali, puluhan kali saya baca di depan beliau. Tahu persis. Terus tiba-tiba orang hanya bermodal peci putih sama surban 5 meter, seenaknya nafsirin Quran. Dia bisa. Jadi inilah kita memahami apa itu mengenal Allah, memahami Al-Quran, wahyu, hukum, halal, haram, lewat apa? Jalur yang pasti kebenarannya. Ini pasti kebenarannya. Oke, sehingga jelaslah bagi mereka perbedaan kedua jalan itu. Nah, ya kan? Jelas bedanya. Saya pernah, ini cerita sebuah perbandingan ya. Sama beliau itu Pak Bambang. Jalan di Aceh ke kali. Kalinya banyak batu warna-warni. Saya bilang, ini batu akik. Saya bilang, ini kalau digosok jadi cincin. Ada orang di sebelah saya, nggak bisa Ustadz. Ini bukan batu. Kok bukan batu? Kan batu mana yang bukan? Ketika ada orang yang ahlinya, dia mampu membedakan mana yang batu, mana yang... Dia bisa membedakan itu. Ini nyata, jemaah. Iya tidak? Inilah yang terjadi. Jadi, kapan kita bisa membedakan dua hal yang berlawanan? Pakai feeling? Perasaan? Hah? Nggak bisa. Contoh kasus lagi. Ada satu teman, dia lagi duduk di rumahnya. Dia cerita, Ustadz, ana baru beli madu. Ustadz mau cobain. Dah makasih, saya bilang. Madu apa? Madu Yaman. Kemarin ana beli si jerigen yang 7 kilo, 7 liter ya. Ini. Beli berapa kamu? Saya beli 25 juta. Dibohongin orang kamu. Saya bilang, masa dengan 25 juta di luar cuma 1 juta? Ributlah kita adu mulut. Di situ duduk Syekh dari Yaman. Tamu kita. Dia asli orang Yaman. Sebentar, ente ribut apa ini? Dia bilang, ribut masalah madu. Berapa dia beli? Dia bilang 25 juta. Rupiahnya berapa? Dolarnya berapa? Sekian dolar. Sekian real. Coba sini madumu. Ambil sendok sama dia. Gini dong, kayak mak-mak nyobain makanan gitu loh. Ditaruh di bibir dong. Ya, ini yang asli. Oh, lah berarti yang kita beli yang murahan itu. Ana enggak komen katanya dia. Ana enggak berani ngomong kata dia. Enggak berani komen kata dia. Ini baru manu. Cobain. Emang panas banget ke mulut. Jadi ketika kita tidak paham permasalahan, hanya sekedar feeling umumnya orang, maka kita tidak akan mampu membedakan antara dua hal yang berlawanan. Ini logika sederhana. Paham jemaah? Begitu Anda ambil contoh semuanya, makanan kek atau apa kek ya. Orang Betawi suruh nyobain nasi ulam. Yang masak orang Jawa. Ya kan? Masa cobain. Makannya duduk nih sama istri saya. Cobain nasi ulam. Cobain. Baru sesuap didorong tuh nasi ke depan. Kenapa? Apa yang bilang ini nasi ulam, ini nasi putih katanya. Jadi itulah jemaah. Ini hal yang sehari-hari kita. Bagaimana itu dengan masalah halal haram? Bagaimana dengan tauhid, syirik, bid'ah, ketaatan, maksiat? Dari mana kita memahaminya? Dari jalur yang bersifat apa? Pasti. Kita akan bisa membedakan itu. Allahu Akbar. Sebagaimana jelas bagi seorang musafir, nih contoh beliau nih,
Sebagaimana jelas bagi seorang musafir mana jalan yang mengantarkan ke tujuan dan mana yang mengantarkan kepada kebinasaan. Tahu. Ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq membayar tour leader, istilah kita, guide, nunjukin jalan. Siapa? Yahudi. Namanya Abdullah bin Uraiqid. Yahudi dibayar oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk apa? Penunjuk jalan. Loh, emang Abu Bakar nggak tahu? Tahu. Beliau seorang jago, ngerti banget jalanan. Tapi yang beliau tahu jalanan umum. Kalau pakai jalanan umum berbahaya. Inilah orang yang paham. Saya kalau pakai jalanan yang biasa dilalui pedagang, beliau pedagang, habislah Rasulullah SAW, bisa dibunuh di tengah jalan. Beliau, ini jalanan berbahaya. Terus mana yang aman? Ada jalanan yang aman. Tapi saya tahunya nggak detail, karena beliau pedagang yang nggak lewat situ. Yang tahu si fulan, Yahudi tapi namanya Abdullah bin Uraiqid, dibayar sama Abu Bakar As-Siddiq. Inilah contoh keseharian. Bagaimana dengan agama? Jangan sembarangan kita bicara tentang agama. Imam Abu Hanifah suatu hari berpapasan dengan seorang anak kecil yang lagi mainan lumpur. Lalu Imam Abu Hanifah negur anak kecil ini, hati-hati kamu terjatuh. Negornya Imam Abu Hanifah, hati-hati kamu terjatuh. Dibalas sama anak kecil, engkau juga sama, hati-hati kamu terjatuh. Dan jatuhnya kamu lebih berbahaya daripada saya jatuh. Kalau kamu jatuh, semua di dunia akan jatuh. Anak kecil zaman itu, Mas. Sejak saat itu Imam Abu Hanifah kalau mendapatkan kasus, beliau pelajari 1 bulan lamanya untuk mendapatkan status hukum. Begitulah para ulama jamaah. Oke, kita lanjutkan. Mereka adalah makhluk Allah yang paling mengetahui, paling bermanfaat bagi orang lain, dan paling suka menasehati sesama agar berbuat kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang memberikan petunjuk menuju jalan yang benar. Artinya yang ingin beliau sampaikan di sini, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ketika seseorang itu sudah mampu mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana hidayah, mana kesesatan, mana rahmat Allah, mana murka Allah, mana tauhid, mana syirik, dia tahu persis, maka orang inilah yang bisa menuntun masyarakat menuju jalan kebaikan. Dia yang bisa nuntun. Dia yang bisa nuntun. Yang lain, pepatah Arab mengatakan, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya, dia tidak bisa berbagi. Dia sendiri tidak mengerti bagaimana dia bisa menjadi petunjuk jalan. Di daerah Pondok Kelapa, ada seorang penceramah di masjid-masjid, di beberapa masjid daerah Pondok Kelapa. Dia berceramah kerap kali bicara tentang tafsir. Sering sekali. Saya beberapa kali melihat yang bersangkutan ceramah itu. Subuh biasanya kultum, ceramah banyak, khutbah Jumat. Suatu hari ada bapak-bapak banyak yang sudah meninggal, mereka rahimahumullahu rahmah wasi'ah. Bilang sama saya, Ustadz ajarin ngaji yuk. Ayo, kapan Pak? Terserah Ustadz, malam aja ya, habis sisa santai. Ayo, habis sisa ngaji lah Pak. Bapak-bapak ini umur 60-an ke atas, 70-an gitu. Duduk kita ngaji, ajarin, belum pada lancar ngaji. Tiba-tiba muncul bapak yang dipanggil Ustadz ceramah sering ini. Duduk di situ, ngelihat semua ini bapak-bapak otomatis ya. Dia bilang, Ustadz,
izin ikut belajar ngaji. Oh, silakan. Ya sudahlah, biarin gitu. Sharing lah pikiran saya kan. Giliran bapak itu ngaji, ternyata dia nggak bisa ngaji. Bengong semua orang-orang, diem semua. Nggak bisa ngaji. Malah bapak-bapak yang ada di situ lebih lancar dari dia. Ini fenomena nyata. Terus Anda berceramah tafsir di mana-mana, gimana ceritanya? Ya. Ada lagi khutbah Jumat dengan berapi-api, luar biasa, orang terkesima khutbahnya. Giliran sholat, bacaannya berantakan. Saya samperin, saya tegur, maaf Pak, bacaan Bapak kok berantakan banget bacaan ngajinya. Dari Al-Fatihah sampai bacaan surat berantakan. Jawabnya apa? Celingak-celinguk, kanan kiri. Saya dibisikin, maaf saya nggak bisa ngaji Mas. Khutbah Jumat. Dan ini banyak. Jadi modalnya apa? PD gitu ya. Ada lagi di Jakarta yang kita tahu ya, di Jakarta ada. Dia mohon maaf, bahasa Arab nggak bisa bahasa Arab. Dia nggak bisa bahasa Arab. Modal apa? Rajin duduk pengajian sama Ustadz Fulan. Sering duduk, udah lama ngaji sama Ustadz Fulan. Ngerasa dirinya paham, ngerti, dikasih panggung sekali, udah keterusan. Ceramah di mana-mana. Bisa bahasa Arab? Nggak bisa. Ada beberapa Ustadz, kita tahu lah, namanya nggak usah disebutin. Ini hati-hati jemaah. Kita ini benar-benar selektif ya. Beli makanan aja kita selektif kan. Beli barang itu takut KW lah, takut ini, takut ditipu. Begitulah kita belajar agama. Kita harus selektif, hati-hati. Ya, ini masalahnya kebenaran, keburukan, hidayah dan kesehatan. Bukan kita mau mengklaim, ya tidak. Tapi kalau bicara agama, ya mau nggak mau kita harus bicara percaya. Terserah orang menuduh apa, lo fanatik. Ini bukan fanatik, ini kepercayaan. Ya. Oke. Bagian yang C. Ini bicara tentang keutamaan para sahabat. Dengan kemampuan membedakan kedua jalan itulah para sahabat Nabi SAW menyandang keutamaan melebihi keutamaan generasi yang lahir setelah mereka. Ketetapan ini terus berlaku hingga hari kiamat. Jadi kalau kita ditanya, siapa yang paling paham tentang halal haram, tentang Islam? Siapa? Ya Rasulullah pasti kan dari wahyu. Setelah itu siapa? Sahabat lah. Siapa? Istri-istrinya. Yang paling ngerti. Kemudian sahabat-sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Kemudian setelah itu mereka yang duduk bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang paling tahu tentang halal dan haram. Makanya 4 khalifah itu disebut apa? Al-Khulafa Ar-Rasidun. Al-Khulafa. Khulafa itu apa? Bentuk jamak dari khalifah. Khalifah itu apa? Pengganti. Bayangin. Penggantinya siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak main-main. Lalu disifati pula dengan apa? Ar-Rasidun. Berasal dari kata ar-rushd. Rushd itu apa? Berada dalam kebenaran. Nggak akan melenceng mereka. Tidak. Khulafa Rasidun al-Mahdiyun. Yaitu orang-orang yang sudah mendapat hidayah dari Allah. Stempel. Sehingga apa yang diperbuat oleh Khulafa Rasidun, generasi mereka, itu legal, hukum yang sah. Dan tidak bisa dikatakan itu sesuatu yang keluar dari Quran dan hadis. Tidak bisa.
Abu Bakar As-Siddiq memerangi kaum murtad, dibunuh itu orang yang murtad, itu legal, hukum sah. Tidak bisa dikatakan Abu Bakar aja berbuat bid'ah. Nggak bisa. Anda nggak paham. Kalau nggak paham, diem aja deh. Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan Al-Quran yang berserakan. Utsman bin Affan menyatat kembali. Dan kebijakan-kebijakan para sahabat ini banyak. Salat tarawih berjamaah kembali. Yang selama ini tidak berjamaah. Rasulullah SAW melakukan jamaah cuma 3 hari doang selama hidupnya. Setelah itu tidak. Dan disinilah banyak orang yang tidak memahami antara kebenaran dengan keburukan. Diaduk-aduk sama dia dengan mengatakan para sahabat aja ada yang berbuat beda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia lupa, bukan lupa, dia nggak paham bahwa para sahabat ini adalah ar-rasyidun, orang-orang yang berada di dalam rusyd, kebenaran, dan mereka al-mahdi, orang-orang yang dapat hidayah. Apa yang mereka tetapkan, apa yang mereka putuskan, itu legal, hukum sah. Bahkan dalam ilmu usul fikih, satu sahabat saja yang menetapkan satu hukum dan yang lain diem, itu adalah dalil dan pijakan hukum dalam Islam. Jadi inilah jemaah, inilah Islam. Makanya sahabat itu mulia. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan para sahabat dari sisi kemuliaan. Tidak ada. Walaupun level sahabatnya yang bawah, generasi di bawahnya pun tidak akan bisa mengungguli mereka. Kenapa? Karena mereka duduk bersama siapa? Melihat Rasul, duduk bersama Rasul SAW, mendengarkan ayat Quran dari mulutnya Rasul SAW, belajar dari Rasul SAW, berjuang bersama Rasul SAW, siapapun orangnya tidak akan bisa mengungguli mereka. Inilah generasi yang paling mulia, sahabat. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, pada mulanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW tumbuh di atas jalan kesesatan. Ini yang disebut dengan masa apa? Jahiliyah. Kekufuran, kemusyrikan, dan berbagai jalan lainnya yang mengantarkan kepada kebinasaan. Awalnya mereka mengetahui kesesatan, jalan yang mereka lalui secara pasti. Mereka tahu bahwa ini sesat, ini nggak benar, tahu mereka. Tapi mereka lalui loh, tahu loh ini mereka kalau ini sesat, tahu. Mau bukti? Tak kasih bukti dalam sejarah bahwa orang jahiliyah itu tahu apa yang mereka perbuat itu nggak benar. Contoh. Ketika kasus renovasi Ka'bah, ya kan? Kasus renovasi Ka'bah, mereka ingin melakukan renovasi Ka'bah. Siapa motor penggeraknya? Abu Jahal, CS. Abu Jahal teriak di Mekah, ngajak mereka semua untuk renovasi Ka'bah. Apa yang diucapkan oleh Abu Jahal? Kumpulkan harta kalian selain dari jual beli khamr, selain riba, dan selain jual beli perempuan. Didetail sama Abu Jahal. Bukan keuntungan khamr, bukan riba, dan bukan main perempuan, bukan zolimin orang, bukan yang untungmu yang bersih. Siapa yang ceramah? Tahu kan? Tahu dia. Tahu Abu Jahal. Ngerti yang haram. Ini nggak paham dia sebetulnya. Subhanallah ya. Ini satu contoh kecil ya. Contoh yang kedua. Mereka tahu siapa yang amanah, siapa yang baik, tahu.
Yang amanah siapa? Nah, di zaman jahiliyah, tata kelola kota Makkah itu diurus oleh 10 orang. Tata kelola Makkah itu. Kayak menteri ibarat sekarang kita. Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk oleh mereka seperti menteri sosial. Mereka menyerahkan harta mereka untuk kepentingan sosial kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kalau mereka sudah menyerahkan uang kepada Abu Bakar Siddiq, mereka tidak akan minta laporan sama sekali. Kenapa? Tahu Abu Bakar tidak pernah sujud di depan berhala sama sekali. Jidatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala tidak pernah sujud di depan berhala. Tak pernah minta kepada berhala. Tahu mereka, duit mereka ditaruh di Abu Bakar, nggak pernah nanya. Penyimpanan uang mereka, di mana mereka menyimpan uangnya, harta bendanya? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, kata mereka. Sampai beliau jadi nabi dan rasul pun, dan mereka memusuhi Rasulullah SAW, mereka menghina, mencaci, mencela, intimidasi, dan segala macam, bahkan berencana untuk membunuh Rasulullah SAW selepas wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, ingin membunuhnya, tapi satu sisi mereka masih nitip duit sama Rasulullah SAW. Aneh kan? Apa buktinya? Ketika hijrah ke Madinah, Anda pernah dengar Ali bin Abi Thalib di dalam rumah, lalu Ali bin Abi Thalib suruh tidur di ranjangnya, kemudian diselimuti dengan selimutnya. Ada apa ya Rasulullah SAW? Sudah, kamu lakukan saja. Besok pagi, duit-duit yang dititipkan ke saya, harta benda yang dititipkan ke saya, balikin semuanya ke pemiliknya. Pagi harinya, 3 hari Ali bin Abi Thalib sibuk ngembaliin duitnya mereka. Padahal yang bersangkutan mau dibunuh. Berarti mereka ngerti, Pak. Zaman sekarang ngaku Islam tapi nggak tahu riba itu apa. Syirik apa, nggak ngerti. Dan cerita-cerita yang lain ya. Kita dengarkan dulu.
Kita lanjutkan. Beliau mengatakan rahimahullah, mereka mengetahui, yaitu mereka yang dulu dalam jahiliyah, kesesatan jalan yang mereka lalui secara pasti. Kemudian setelah masa jahiliyah lewat, kemudian diutuslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka untuk mengeluarkan mereka dari jalan kegelapan syirik jahiliyah menuju petunjuk dan jalan Allah yang lurus, yaitu tauhid. Akhirnya para sahabat pun keluar dari kegelapan yang pekat. Allahu Akbar. Lihat nih, para sahabat pun keluar dari kegelapan yang pekat, gelap gulita. Berarti syirik itu gelap gulita, jemaah. Menuju cahaya yang sempurna, yaitu apa? Tauhid. Mengikuti Rasulullah SAW. Dari kemusyrikan menuju tauhid, dari kebodohan menuju pengetahuan. Ilmu maksudnya pengetahuan ini. Dari penyimpangan menuju hidayah, dolal, kesesatan menuju hidayah. Dari kezaliman, lawan, zulm. Ya, kezaliman itu apa? Dosa-dosa besar. Menuju keadilan. Keadilan ini maksudnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta dari kebingungan dan kebutaan, kebodohan menuju pedoman dan kejelasan hidup. Inilah Islam. Berarti orang yang berada dalam kejahilian, berarti dia berada dalam apa? Kegelapan yang pekat, jemaah. Itulah kesengsaraan dalam hidup dia. Berarti dia akan berada dalam syirik, maksiat, kezaliman. Kemudian orang-orang pilihan ini mengetahui betapa besarnya keutamaan yang telah mereka raih dan betapa hina kehidupan mereka dahulu syirik. Demikianlah memang bahwa sesuatu itu akan tampak beda dengan munculnya sesuatu yang menjadi lawannya. Kita ulang ya. Demikianlah memang bahwa sesuatu itu akan tampak beda dengan munculnya sesuatu yang menjadi lawan. Ya kan? Beda kalau kita di depan kita ada kotoran, di samping kita ada yang bersih. Maka kita akan bisa bedain mana yang kotor, mana yang bersih. Begitulah seterusnya, jemaah. Kita akan bisa bedakan di situ saat itu antara susu sama tajin. Ya kan? Tahu tajin? Air godokan beras itu. Ya. Kita akan bedakan ya antara gula Jawa sama madu. Coba gula Jawa Anda godok, bentuknya kayak apa? Kayak madu. Tapi orang yang paham tahu, oh ini gula Jawa, ini madu. Allahu Akbar. Dengan pengetahuan tersebut, keinginan dan kecintaan para sahabat terhadap Islam yang telah mereka raih pun semakin bertambah. Seiring dengan itu, semakin bertambah pula kebencian mereka terhadap kekufuran yang telah mereka tinggalkan. Contoh, orang yang sudah terbiasa di dalam suasana yang terang benderang, tiba-tiba dia ditaruh di tempat yang gelap, suka? Enggak. Dia akan lebih suka di terang. Remeng-remeng, enggak seneng dia, ini kok remeng begini sih? Yang terang dong. Dia akan menikmati itu suasana yang terang benderang. Begitulah mereka yang berada di dalam iman. Ketika dia berada dalam syirik, benci dia. Ketika dia berada di dalam maksiat, dia gerah dia. Nggak mau dia ini maksiat ini. Nggak bakal mau. Dia akan lebih menikmati ketaatan, kemuliaan, kebaikan. Dia akan menikmati itu.
Suatu hari ada seorang bapak-bapak. Saya bilang sama beliau, Pak, Bapak mau sholat di dekat Raudhah tidak? Ini Masjid Nabawi. Iya sih, mana sih yang namanya Raudhah itu? Ayo Pak, sama saya. Saya ajak maju ke depan, terus ini lama nih ceritanya. Karpet hijau. Ini Pak. Oh ini. Dia ngeliat padet. Udahlah Pak Ustaz, ngapain di sini? Padet banget. Ya padet lah, ini tempat mulia. Duduk. Terus banyak orang mau masuk ke area Raudhah situ. Jadi dia diem, bengong, bilang apa? Ini orang ini bego banget deh. Ini kisah nyata ini. Ini orang bego banget ya. Kok mau duduk berdesak-desakan begini? Saya ke tembok ratapan itu nggak berdesak-desakan. Enak kita nikmati. Gila nih orang. Bingung saya mau ngomong apa saya. Saya di sebelahnya. Gila nih orang. Apa artinya dia ini? Dia lebih suka gelap pekat. Dia tidak bisa melihat mana yang terang. Ini nyata. Mereka yang hobi musik, melihat musik, kata Ibnu Qayyim dalam bait syairnya, dari ujung rambut, ujung kaki dia akan goyang, kata Ibnu Qayyim. Goyang dia semua, menikmati lagu gue nih, favorit gue nih, goyang semua sebadan. Coba dengerin ngaji. Aduh mas, jangan didengerin ngaji dong. Nggak kuat dia, nggak betah dia. Matiin dia. Jadi lebih suka apa dia? Gelap pekat daripada ketaatan. Kadang apa ya jemaah ya? Di luar nalar ya. Ya orang yang berada di terang, Anda biasa di terang, terus ngelihat orang seneng duduk di gelap-gelap. Perasaan Anda bilang apa? Hah? Ini orang nggak waras nih. Kan gitu kan? Nggak waras nih. Bagi orang yang duduk di gelap-gelap itu, ngomentarin Anda apa? Ngapain dia di terang-terang, bahlul nih. Semua dibekok-bekokin. Ngapain dia di terang-terang? Kan hukum akal manapun orang di terang lebih nyaman. Anda pakai akal manapun, Anda duduk di kamar, di ruang tamu, lebih nyaman daripada Anda nongkrong di kamar mandi. Kenapa ada orang duduk di kamar mandi sampai lama? Ya kan? Loh, saya tidak bicara tentang di kamar mandi yang kategori umum, tidak. Ada orang duduk di kamar mandi sejam. Ada lagi yang telepon sama saya. Ini saya tidak ngarang. Telepon sama saya. Dia senang duduk di kamar mandi. Kalau sudah masuk kamar mandi jam 11, jam 12 malam, dia keluar dari kamar mandi subuh. Ini saya yang salah dengar. Salah kuping saya. Itu jamaah. Ini lah. Udah bu, pakai lama, pakai cerita. Cewek. Subhanallah ya. Yang lebih antik lagi jemaah, ini super antik ini. Mohon maaf ya. Ini antik sekali ini jemaah. Dan ini nyata. Dia bilang istrinya, loh, saya ini di depan saya ini ada Ustadz. Tapi dia lebih memilih itu, apa namanya, milih kue-kue yang di pinggir jalan. Padahal saya ada, istrinya lebih cantik.
tapi dia lebih memilih kue yang di jalan. Paham kan maksud saya? Saya juga bingung. Perasaan cantik nih istrinya kan gitu ya. Kenapa kira gila nih orang? Subhanallah jemaah. Makanya orang yang berada di dalam hidayah itu menikmati sebetulnya. Nikmat dia. Diterang benderang dia bisa membedakan, oh ini air putih, oh ini air vas. Kan dia bisa bedain kan? Oh ini tisu, ini bukan roti, kan nggak tahu dia. Oh ini mie, akhirnya dipikir ini es krim dijilatin. Ahlul kamu. Makanya menikmati sekali orang yang berada di situ. Siratal ladzina ini jalan orang yang dikasih nikmat. Apalagi sahabat. Duduk sama siapa mereka? Rasul SAW, tabi'in, menikmati mereka. Duduk sama siapa? Duduk sama sahabat mereka. Begitulah seterusnya. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang paling cinta kepada tauhid, iman, dan Islam. Mereka sangat mengenal jalan yang harus ditempuh. Di samping itu, mereka sangat benci terhadap segala hal yang bertentangan dengan semua itu. Jadi kalau kita ingin belajar Islam, ya ambillah dari siapa? Rasulullah SAW dan sahabatnya, ambil dari mereka. Saya tutup dengan satu statement menarik, jemaah. Ibu-ibu sini, Indonesia sini. Orang Jawa, rata-rata sih orang Jawa ya. Setelah selesai pengajian, biasanya pengajian ini tidak lama, paling setengah jam gitu Ustadz ngisi. Sisanya kita buka apa? Hanya jawab apa masalah, problem, gitu. Lebih banyak diskusi, konsultasi. Ada pertanyaan menarik ketika pertama kali saya buka tanya jawab. Silakan ibu-ibu kalau mau nanya. Ustadz, setelah kajian Ustadz di minggu yang lalu, ada seseorang, dia bilang, komentar kepada kita. Ngapain kalian belajar sama orang-orang kayak mereka ini, ustadz-ustadz ini? Belajarnya cuman baca buku terus diterangin, baca buku diterangin, baca buku diterangin. Ini di komentar mereka nih. Mungkin dia yang komen ini mahasiswa yang kuliah di sana atau apa gitu. Baca buku diterangin, baca buku diterangin. Ini orang apa ini? Gimana Ustadz jawabnya? Saya jawab klasik, jemaah. Maunya dia apa? Saya balik bolanya. Terus maunya dia apa? Maunya dia apa? Maunya dia kita suruh belajar Islam dari siapa? Oke, kita nggak belajar buku-buku ini. Terus maunya kita disuruh belajar Islam dari mana? Coba pikirin. Dari bukunya siapa? Ada dua kemungkinan. Nggak pakai buku. Umpama ya kan? Udah oke, nggak usah buku. Terus Anda berarti bicara tentang Islam atas dasar apa? Selera pribadi? Akal pribadi? Ya nggak mungkin. Nggak bisa, Anda nggak ngerti kok. Kemungkinan kedua, saya bilang. Nggak boleh baca buku ini, berarti kita disuruh belajar Islam dari buku yang lain. Buku yang lain itu siapa? Ya kan? Oh si Fulan, pemikir-pemikir barat, tokoh-tokoh pemikir Islam. Anggap pemikir Islam zaman sekarang, tokoh-tokoh Islam zaman sekarang. Kayaknya gitu Ustaz, kayaknya gitu kan? Oke, pemikir-pemikir Islam zaman sekarang. Oke. Saya cuma nanya sama Anda, di depan saya ada Ibnu Katsir sama tokoh pemikir Islam. Siapa yang saya pilih? Lo apa Ibnu Katsir? Kok diem? Jawab dong, saya bilang. Ya Ustaz, paham Ustaz, cukup Ustaz. Saya suruh milih. Milih mana saya? Ya yang sehat aja Mas. Iya kan?
Saya suruh milih mana? Ya saya milih Rasul, saya milih para sahabat, saya milih para ulama. Suruh milih Ibnu Katsir sama pemikir sekarang, ya milih Ibnu Katsir. Suruh milih Ibnu Qayyim sama yang lain, ana milih Ibnu Qayyim. Lu baru belajar kencing belum lumpeng. Ini sudah gurunya. Ya, sederhana lah mikir. Ya, inilah. Jadi ini bicara tentang al-haq wal batil. Ya, satu hal yang berlawanan. Dari mana kita belajar? Dari sumber yang pasti. Ketika tahu kita sumber yang pasti, ya pasti orang yang seperti ini akan menuntun orang lain untuk berada dalam kepastian. Ini yang kita cari. Makanya inilah prinsip dalam kita berislam yang hak. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau nanya? Nggak ada? Alhamdulillah sekali. Malas itu sifat yang ada pada setiap orang, Pak. Ya, setiap orang akan ada sifat malas. Setiap orang akan ada sifat lemah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa agar malas kita ini nggak terus-terusan. Iya nggak? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Rasulullah SAW menggandengkan antara lemah dengan malas. Digandengin, lemah dengan malas. Wal jubni wal bukhl. Digandengkan antara pengecut dengan pelit. Kenapa? Karena ini saudara kandung. Males sama lemah ini apa? Sudah berjalan bareng. Nah, kita disuruh, dianjurkan untuk berdoa dengan doa seperti ini. Artinya malas, lemah, itu memang watak manusia lah. Tapi ini akhirnya menjadi negatif. Kapan? Ketika ini dibiarkan bergulir pada diri kita. Dibiarkan terus malas, lemah, malas. Akhirnya apa? Akhirnya kita menjadi kaum yang ghafilin, kaum yang lalai. Lalai dengan kewajiban kita untuk belajar, lalai kewajiban kita kepada Allah dan Rasulnya, lalai akan sesuatu yang bermanfaat. Nah, akhirnya itu menjadi hal yang tercela buat kita dan itu berbahaya buat dirinya. Buat kita juga semua berbahaya. Itulah, melahirkan apa? Kejahilan. Melahirkan apa? Kerugian. Allah bilang, wal asri innal insana lafi. Allah bersumpah atas nama apa di sini? Waktu, umur manusia. Kok bisa? Iya, karena manusia umurnya dibiarkan begitu saja. Dibuang, tidak melahirkan manfaat, tidak menghasilkan positif pada dirinya, agamanya, orang lain, dan buat dia di akhirat nanti. Lafi khusrin, akhirnya Allah bersumpah, sungguh dia berada dalam rugi, yaitu kebinasaan dan kehancuran. Inilah bahayanya, Mas. Terus apa solusinya? Itulah namanya mujahadah. Memerangi, diperangi, dilawan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sungguh orang yang bermujahadah, sungguh-sungguh melawan hawa nafsunya, saya kasih hidayah. Ingat kajian minggu yang lalu, siapakah orang yang beriman? Orang beriman adalah musuh hawa nafsu dan setan, ya kan? Nah, itu yang harus kita perangi. Kemudian bukan berarti kita ini disuruh untuk menjadi orang yang serius, tak tegang kita hidupnya, ya kan? Tidak. Rasulullah SAW juga bercanda kok dengan para sahabatnya. Rasulullah SAW juga duduk bersenda gurau dengan para sahabatnya.
Rasulullah SAW juga berjalan dengan para sahabatnya ke sana kemari. Ya. Inilah Islam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Gak ada yang nanya? Alhamdulillah. Ibu-ibu suruh nanya, nggak nanya. Kasih kesempatan ngobrol rame. Silakan, Mas. Saya cuma mau nasihat Ustaz. Gini, kami ini saya dan istri kan hidup dalam keluarga, terutama masalah tradisi di daerah kami masing-masing itu keluarga yang masih ada ritual-ritual yang yang tidak disyariatkan gitu loh. Gimana apalagi dari dalam keluarga kami sendiri gitu loh. Orang tua atau mertua masih melakukan tradisi itu. Gimana cara menolaknya dengan cara yang ma'ruf, yang baik menyampaikannya, atau gimana mereka kesannya memaksa kita itu, tapi kita udah mau sekuat untuk menghindari, maksudnya ingin, tapi cuman aja acara tersebut kita menghindar, tapi acara mau malah yang lainnya kita kan tetap kita sama keluarga saling menjaga silaturahim atau ukhuwah itu. Terima kasih Ustaz. Syukran. Masya Allah, barakallahu fiik. Bagus, kadang kita berada di dalam kondisi yang menurut kita dilematis seperti itu ya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ketegasan itu harus kita lakukan. Ketegasan untuk bersikap, oh ini boleh, ini tidak boleh. Itu harus kita lakukan, ketegasan itu. Yang kedua, tegas bukan berarti kita kaku, saklek, dan tidak sopan. Kan? Yang kedua ini dibutuhkan apa? Al-ihsan, berbuat baik kepada semua orang. Berbuat baik itu apa? Berbuat baik itu adalah kelembutan, kesantunan. Ya kan? Dengan lembut dan santun, semua itu akan menjadi indah. Ya. Banyak orang di zaman Rasulullah SAW itu masuk Islam bukan karena perang. Tapi banyak mayoritas dari mereka itu masuk Islam karena melihat kesantunan, kelembutan, akhlak Rasulullah SAW. Tutur kata beliau yang santun, lembut. Kemarin kita kajian di Masjid Salman, kisah seorang sahabat yang ditawan oleh para sahabat, ditangkap, ditawan, namanya Sumamah bin Uthal, ditawan. Lalu dia di mana? Diikat di tiang Masjid Nabawi. 3 hari dia diikat di situ. Hari pertama diikat, disamperin sama Rasulullah SAW. Disamperin sama Rasulullah SAW. Apa pertanyaan Rasulullah SAW? Wahai Sumamah, kamu butuh apa? Sebelumnya Rasulullah SAW bilang sama sahabat, berbuat baiklah kalian kepada tawananmu. Berbuat baik sama tawanan. Disamperin sama Rasulullah SAW, kamu butuh apa Sumamah? Dia menyampaikan hal yang berbeda komentarnya. Hari kedua disamperin lagi, butuh apa kamu Sumamah? Dia menyampaikan lagi komentar yang gak nyambung. Hari ketiga, apa kata Rasulullah SAW? Bebaskan Sumamah. Setelah dibebasin, dia keluar dari masjid, di bawah pohon, dia mandi di sana. Habis mandi, masuk lagi ke masjid, menemui Rasul SAW, langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa kok masuk Islam? Lihat apa? Tutur katanya yang lembut, santun. Kita kadang yang salah itu al-aibu fina. Aib itu pada diri kita, jemaah. Ya. Kita ini setelah kita belajar, ngaji, mengerti mana tauhid, syirik, bid'ah, faham. Habis itu kita menganggap dan menilai orang di sekitar kita itu harus seperti saya gitu ya.
Semua harus seperti saya. Kalau nggak seperti saya, senyum kita nggak mau sama dia. Ya. Salam kita nggak mau sama dia. Hilang kesantunan kita kepada orang-orang yang seperti ini. Kemudian kita mendapati hal yang berbeda di keluarga. Langsung kita membawa M16. Nggak boleh itu, Bu. Bid'ah itu, Bu. Syirik itu, Bu. Memang kita dituntut tegas. Tapi kadang ketegasan itu Anda nggak perlu membawa golok ketika Anda berhadapan dengan ager-ager. Loh, ini ager-ager Anda bawa golok. Nggak perlu. Ya, senyum yang manis. Mungkin hari ini Anda senyumin, tapi tetap saya tidak datang. Nyuruh lagi, Anda senyumin manis lagi, sambil Anda beliin makanan. Anda saya nggak datang. Berikutnya, orang tua Anda sudah tahu, alah diajak percuma, dia nggak mau, paling cuma cengar-cengir doang. Udah biarin aja. Itu luar biasa, senyum Anda itu hebat. Dahsyat senyuman Anda itu. Ingat Anda sahabat yang kencing di masjid, diapain sama Rasulullah SAW? Senyumin. Sahabat yang negor malah diomelin. Yang negor diomelin. Ini diapain? Disenyumin doang Pak Rasul. Setelah selesai kencing, malah dibetulin. Ambilin ember, siramin di situ ya. Loh yang kencing nggak diapa-apain, cuma disenyumin doang. Senyum. Habis itu dilayani, bersihin ya. Ambil ember, ambil air, dibersihin. Loh yang bersangkutan kan ngelihat, gue nggak dimarahin, padahal gue salah. Kan gitu kan? Disamperin Rasulullah SAW. Allahumma arham Muhammadan wala tarham ghairah. Ya Allah, sayangilah Muhammad. Yang lain jangan disayangi ya Allah. Kan begitu hadirin. Senyumin pertama. 2 senyumin. Ketika makin masih senyum. Berikutnya ketika dia nanya. Disitulah ketika senyuman Anda masuk ke lubuk hati dia yang paling dalam. Waduh jamaah. Udah. Baru nanya, kenapa sih kamu kok berapa kali diajak nggak mau cuman senyum-senyum? Iya Bu, gini loh Bu. Nah, itu enak Mas. Kamu baru ngomong, ayo ikut. Enggak Bu, sharing itu Bu. Ya ngajak perang Mas. Ya yang salah kita. Nggak semua orang langsung bisa Anda tempeleng. Nggak bisa. Kita orang ini butuh apa? Lembut. Rasulullah SAW nggak langsung negur mereka. Sahabat Muawiyah bin Hakam, sholat, ngomong di dalam sholat. Coba kalau ada kita di sini orang ngomong dalam sholat. Nanti gampar kali lo. Lo bego ya. Sholat ngomong. Diajarin siapa lo? Ngamuk kan kita? Muawiyah bin Hakam ngomong di dalam sholat. Sahabat yang lain, begini begitu kan? Selesai sholat, apalagi jawaban Rasulullah SAW? Senyum lagi. Senyum. Muawiyah, wallahi ma kaharoni wala syatamani. Demi Allah, saya tidak dimaki-maki, nggak diomelin, nggak diapa-apain. Berarti diapain? Senyum. Habis senyum, sudah masuk ke hatinya Muawiyah, baru dinasihati. Muawiyah, kalau sholat, nggak boleh yang itu ya. Sholat itu isinya cuma zikir sama baca Quran. Masuk ke sini jawab. Ya kan? Jadi yang salah siapa? Kita yang tidak berbuat kebaikan. Akhlak kita yang kurang. Wallahu a'lam. Itu begitulah lingkungan kita. Kalau ada orang, ya flashback itu tergantung dari dorongan. Dorongannya kayak apa, nanti arus baliknya itu yang ya. Ada yang mau bertanya?
Tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.